Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Hasnah Faizah, ARMHU, selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu, dan yang terhormat rekan-rekan yang saya banggakan. Saya Resti Hawanisa dengan NIM 2005111626 dari kelompok 12 Budaya Melayu. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Baiklah, langsung saja kepada materi kelompok kami, yakni bab 10 mengenai perobatan Melayu Riau. Perobatan orang Melayu. Orang Melayu memiliki sistem kesehatannya sendiri. Perobatan Melayu biasanya lebih kepada racikan dari ramuan tumbuhan obat, didoakan atau mantra, dan ada pula yang berbentuk ritual. Orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional biasanya disebut dengan tabib, dukun, bomoh, dan kemantan. Lalu obat dalam pemahaman orang Melayu itu sendiri, yakni sebagai segala sesuatu yang dapat menawarkan penyakit dan menyembuhkan, berupa seperti ramuan, tangkal, doa, atau syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh dukun atau bomoh. Jika penyakit itu hilang dan orang tersebut sembuh, maka disebutkan bahwa itulah obatnya. Namun jika si penderita tidak sembuh, maka tiada obat baginya. Di kalangan masyarakat Melayu, obat biasanya merujuk pada bahan-bahan alami, tumbuhan liar atau herbal yang telah dikeringkan. Selanjutnya ada cara perobatan orang Melayu. Cara perobatan orang Melayu itu sendiri terbagi menjadi 3, yakni pertama ramuan. Ramuan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan, berasal dari kata ramu yang berarti tebas dan kumpulkan. Dengan kata ramuan dalam perdukunan di Rantau Kuantan, dimaksudkan terhadap sekumpulan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat obat. Ramuan obat pada prinsipnya dapat terdiri dari apa saja. Kebanyakan ramuan obat itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Selain tumbuh-tumbuhan sebagai bahan yang paling banyak dipergunakan, ada beberapa jenis bahan lainnya seperti cirik besi atau serpihan besi dari tukang besi, batu balansia dan cirik kudo, burung murai, ikan pari, dan tombak udang galah. Lalu yang kedua adalah mantra badukun. Mantra badukun merupakan suatu ritual pengobatan tradisional terhadap orang sakit parah. Penyajian mantra dengan cara berbisik dan sesekali dengan pekikan atau teriakan yang dilakukan oleh dukun dan pebayun. Dilakukan murni dengan lisan dan dilakukan di rumah yang sakit pada malam hari. Syarat dan peralatan yang diperlukan seperti kemenyan, bunga, mayang pinang, titik oban, dian, capa putih, cincin perak, limau mentimun, setawar sedingin, dan bertih. Lalu yang ketiga ada ritual. Ritual merupakan suatu pola tindakan yang telah ditetapkan atau diakui untuk melengkapi bagian fase kehidupan dan menegaskan perayaan situasi tertentu dalam suatu kelompok secara sakral. Ritual dalam masyarakat Melayu cenderung mengarah pada prosesi pengobatan, menempah diri, dan menolak bala. Secara umum, ritual orang Melayu bertujuan sebagai penghormatan, penyempurnaan, dan perlawanan. Biasanya sakit yang diobati dengan cara ritual berhubungan dengan sakit akibat gangguan kekuatan gaib atau makhluk halus. Ritual dapat dilakukan dengan cara mantra, tarian, pemotongan hewan, meditasi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada pelaku perobatan. Pelaku perobatan ini terbagi menjadi beberapa, yakni yang pertama ada tabib. Tabib merupakan seorang penanggung jawab kesehatan rakyat dan kerajaan yang dalam proses pengobatannya itu menggunakan doa dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua ada dukun. Dukun merupakan orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional. Yang ketiga ada bidan. Bidan merupakan perempuan yang memiliki pengetahuan dan terlatih untuk membantu proses kelahiran. Yang keempat ada bomoh. Bomoh merupakan pemimpin dari ritual pengobatan tradisional. Yang kelima ada kemantan atau kumantan, seorang dukun atau bomoh yang memiliki keahlian khusus dalam menyelenggarakan ritual pengobatan babalian. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.